Halo, Shalom, apa kabarnya kekasih-kekasih Kristus? Saya pastikan setiap kita dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam kebaikan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Merupakan sukacita yang luar biasa di saat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Dan di hari ini, mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk dalam renungan di pagi hari ini, mari bersama-sama bawa hatimu kepada Tuhan, datang pada Tuhan kita saat ini dalam doa. Betapa kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya Tuhan kami merasakan bahwa kebaikan-Mu sungguh nyata. Kami rasakan, kami alami Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini Bapa, kami rindu setiap kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami rindukan Bapa, Kau berbicaralah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Firman-Mu merupakan pelita bagi kehidupan kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami meminta pertolongan-Mu, kami meminta hadirat-Mu hadir bagi setiap kami Bapa. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah renungan firman Tuhan yang saya berikan tema, bangunlah sebab waktunya telah tiba. Mari bersama-sama kita masuk di pembacaan ayat firman Tuhan. Kita bisa melihatnya di Efesus 5 ayat 14 hingga 16. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 14 hingga 16 ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Dalam ayat-ayat ini Paulus memberikan peringatan dan dorongan kepada jemaat Tuhan untuk tetap hidup sebagai anak-anak terang dan memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Surat yang sama juga ini masih relate bagi setiap kehidupan kita di saat ini, di zaman ini, agar ini menjadi pengingat bagi setiap kita untuk tetap aware dengan keadaan saat ini. Apalagi hari-hari ini merupakan hari-hari yang semakin jahat, di mana kita melihat bahwa dunia tidak datang jadi lebih baik lagi, tapi dunia ketika kita hidup tidak bersama dengan Kristus, dunia ini menjadi semakin jahat. Dan di ayat firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan setiap kita untuk tetap kita pergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan tetap berpegang kepada maunya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita diberikan waktu yang sama dengan Tuhan, yaitu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada ini, kita maksimalkan dengan tetap kita bertekun, tetap kita berharap, kita tetap menjalaninya sesuai dengan koridor Tuhan. Namun cara kita menggunakan waktu tersebut, seperti yang tadi saya katakan, sangat berpengaruh dengan bagaimana kita hidup dan berjalan. Dalam ayat utama yang tadi kita baca, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mari kita bangun dari tidur rohani dan pergunakan waktu dengan bijaksana. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pesan ini pun sangat relevan terutama di tengah kehidupan modern yang saat ini ya penuh dengan banyak sekali distraksi, banyak sekali dengan gangguan, banyak sekali dengan ujian, godaan dari iblis. Panggilan untuk bangun adalah panggilan untuk sadar akan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Tuhan telah memberikan kita karunia waktu, tetapi bagaimana kita menggunakannya? Itu kembali lagi dalam kehidupan kita. Mari di pagi hari ini kita akan belajar, kita akan lebih memahami hal-hal apa saja yang harus kita sadari, terutama dalam kita menggunakan waktu dengan bijaksana ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang pertama, mari setiap jemaat Tuhan, mari setiap pengikut Kristus, mari bangunlah dari tidur rohani kita. Ketika Rasul Paulus mengatakan bangunlah hai kamu yang tidur,
Ia tidak sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang tidur secara fisik, tetapi ini berbicara kepada mereka yang tidur secara rohani. Tidur rohani adalah keadaan di mana seseorang hidup tanpa dia sadar akan panggilan Tuhan, tanpa visi rohani, tanpa semangat untuk memuliakan Tuhan. Mari setiap kita di pagi hari ini, setiap kita di saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jika saat ini kita merasakan bahwa saat ini kita sedang tidur secara rohani, mari kita bangun. Mari kita bangunlah rohani kita. Semakin kita menyala lagi dalam Tuhan, semakin kita mengerti lagi visi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita sadari lagi apa yang menjadi maunya Tuhan bagi setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan. Apa saja sih tanda-tanda dari tidur rohani ini? Yang pertama, kita kehilangan gairah untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Mari bagi setiap kita yang mungkin saat ini kita sudah mulai lalai untuk datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali lagi, kita bangun lagi. Yang kedua di sini, tanda-tanda di mana kita sudah mulai tidur secara rohani adalah hidup kita dalam kebiasaan sehari-harinya sudah tidak lagi mencerminkan karakter Kristus. Kita sudah mulai melupakan lagi di mana koridor yang harus berjalan, di mana kita sebagai anak-anaknya Tuhan, di mana kita sudah memulai hidup melenceng dari maunya Tuhan. Kita sudah mau mulai hidup asal-asalan. Kita sudah mulai melupakan Tuhan. Bahkan lebih berbahaya lagi jika kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mari saat ini jika kita merasa bahwa hidup kita sudah mulai meninggalkan Tuhan, jika kita sudah melupakan Tuhan, kita tidak menjadikan Tuhan sebagai benar-benar yang terutama dalam kehidupan kita, mari kembalilah dan mulai sadarilah dan mulai bangun kembali rohani kita. Dan di sini kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan orang lain atau misi dalam pelayanan panggilan kita terhadap Tuhan. Mari kita semakin sadari lagi bahwa orang di sekitar kita itu merupakan pelayanan kita juga. Mari mulailah kita sadari untuk mulai membangun lagi panggilan kita di dalam Tuhan. Jika kita merasa bahwa kita di sini dipanggil hanya untuk menjadi pengikut Tuhan, tidak. Tuhan mau kita mulai maju terus melangkah untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Untuk mulai menjadi saksi-saksi Tuhan di sekitar kehidupan kita. Jika kita melihat ada orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita yang mulai menjauh dari Tuhan, atau mungkin mereka membutuhkan kabar kebenaran firman Tuhan, mari datang dan layanilah mereka. Mulailah kita mendengarkan mengenai tentang kasih dan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat contohnya dalam firman Tuhan di Matius 26 ayat 40 hingga 41. Di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Ini merupakan gambaran bagaimana orang yang dekat dengan Yesus bisa tergoda juga dengan yang namanya tidur. Dan di sini Tuhan mengingatkan mereka untuk tetap berjaga-jaga. Di sini mungkin merefleksikan bahwa mereka pada saat itu tidur ketika Yesus sedang berdoa dan mereka tidak berjaga-jaga. Namun ini berbicara lebih dalam lagi, di mana dia ingin menyampaikan, mari setiap kita yang dekat dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang benar-benar mengandalkan Tuhan, jangan sampai secara rohani kita mulai tidur. Namun biarlah kita berjaga-jaga lagi dan semakin kuat kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mulai memahami, kita sadari ya, pahami hal-hal apa saja yang harus kita sadari sebelum datangnya hari Tuhan. Yang kedua, mari kita hidup dengan bijak. Kita bisa melihat di ayat 15 di mana firman Tuhan ayat tema tadi berkata, "Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Ini adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran penuh bahwa akan tujuan dan nilai-nilai kekal di dalam Tuhan. Yang pertama, poin pertama di sini saya katakan, hiduplah seperti orang arif. Orang arif memahami bahwa hidup adalah kesempatan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan kita ini mungkin kita ada pekerjaan, mungkin kita memiliki keluarga, tapi yang menjadi terutama sebagai pengikut Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi mereka membuat keputusan berdasarkan dengan hikmat Allah dan bukan hanya karena dorongan emosi dan tekanan dunia.
Ketika kita mengikuti berdasarkan dengan hikmat Tuhan, maka kita berjalan di jalan yang benar. Mari hiduplah dengan bijak, hiduplah sesuai dengan maunya Tuhan. Kita bisa melihat di Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi bagaimana agar kita tetap hidup dengan bijak, ya, dengan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan? Marilah kita memulai dengan takut akan Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, maka kita tentunya kita berjalan di dalam jalan yang benar. Dan yang ketiga, pergunakan waktu kita dengan bijaksana. Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Ya, kalimat ini menegaskan bahwa waktu adalah hal yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Waktu merupakan hal yang yang pastinya tidak akan kembali lagi. Ya, jadi pergunakan waktu dengan bijaksana, pergunakan waktu dengan tepat, pergunakan waktu dengan benar-benar sesuai dengan maunya yang Tuhan. Mungkin hari-hari dapat kita jalani dengan penuh tantangan, atau mungkin ujian, atau mungkin godaan bisa datang dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita harus bijaksana dalam menggunakan kesempatan yang ada. Makna dengan penggunaan waktu ini berarti hidup kita kesadaran penuh setiap detik, anugerah dari Tuhan. Waktu tidak bisa diulang, dan yang kita lakukan hari ini akan apa? Berdampak pada masa depan kita. Tuhan pun berkata, ya, dalam Lukas 12 ayat 16 hingga 21, Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang hanya memikirkan diri sendiri dan harta duniawi, tetapi apa? Dia melupakan kekayaannya. Tuhan berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk hal-hal yang fana juga. Mari setiap jemaat Tuhan, lakukanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika kita di dalam dunia ini, jangan sampai kita tertipu dengan godaan iblis. Jangan sampai kita terjerat dengan tipu muslihat iblis. Jangan sampai kita membawa hidup kita untuk sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal duniawi sehingga kita menjual Tuhan kita. Amin. Jangan sampai kita menjual Tuhan Yesus hanya untuk posisi dalam pekerjaan kita. Jangan sampai kita menjual Yesus dengan apa? Dengan ditukarkan karena kita menginginkan jodoh yang tidak mengenal Tuhan. Atau mungkin kita menjualkan Yesus hanya karena apa? Hanya karena jabatan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menggunakan waktu-waktu ini hanya untuk waktu yang sifatnya tidak kekal. Tapi mari gunakan waktu-waktu yang ada ini, yang sifatnya kekal, yang benar-benar membawa kita untuk nanti di akhir zaman kita benar-benar akan naik ke atas surga dan kita bersama-sama hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Amin. Mari buatlah prioritas dalam hidup kita dengan mengutamakan waktu bersama dengan Tuhan. Jika kita diberikan panggilan untuk pelayanan, mari layanilah Tuhan. Amin. Jika memang mungkin pelayanan kita dengan kita melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita, tanggung jawab kita, lakukanlah setiap tugas dan tanggung jawab kita yang benar dengan tetap menjalani integritas yang maunya Tuhan, yang tidak sama dengan dunia ini, yang tidak sama dengan maunya dunia, tapi sama dengan maunya Tuhan. Mari hiduplah dengan bijak, ikuti keinginan Tuhan. Dan mari setiap jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita belajar di pagi hari ini, di saat ini. Kita belajar untuk menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Di mana kita mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan jalannya Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari pejamkan matamu. Mari angkat pujian bagi nama Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bila firman-Mu di pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus dapat bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, lebih khususnya Tuhan, untuk kami semakin bijak lagi Bapa, untuk kami semakin sadar lagi Tuhan Yesus Kristus, bahwa hari-hari ini Tuhan Yesus Kristus, bila kami terus berjaga-jaga dan kami mempergunakan hidup kami dengan bijak, yaitu mempergunakan hidup kami Tuhan untuk terus mengikuti apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, bila firman-Mu bekerja luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Dan hari semakin hari kami semakin kuat bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teruslah sadari panggilan-Mu dalam Tuhan, dan selalu ingat bahwa yang punya surga crazy in love with you. Sampai jumpa.